saat ini saya sedang berada di lapangan tembak Senayan Perbakin. Mungkin buat kamu yang selama ini punya hobi yang biasa-biasa aja, bosan dengan aktivitas yang kamu lakuin selama ini, dan pengen mencoba hobi atau sesuatu kegiatan yang berbeda, yang menantang, yang butuh adrenalin, gak ada salahnya kalau kamu coba berkunjung ke lapangan tembak Senayan Perbakin buat mencoba satu hobi baru, satu kegiatan baru yang bisa membuat kamu lebih percaya diri, dan yang pasti aktivitas atau hobi ini berkaitan dengan akurasi dan kecepatan. Udah tahu, saat ini kita akan mengulas tentang hobi menembak. Dan saat ini saya sedang berada bersama Bapak Agus Budi Hartono. Beliau adalah seorang instruktur menembak yang akan menjelaskan lebih detail bagaimana tentang hobi menembak ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bapak Budi Hartono. Selamat siang Pak Budi Hartono. Selamat siang. Ya, baik Pak, saat ini kita ingin mengetahui nih, MC Friends saat ini ingin mengetahui lebih detail bagaimana dengan hobi menembak. Sebenarnya hobi menembak ini termasuk jenis olahraga atau kegiatan seperti apa nih Pak? Iya, seperti saya jelaskan dulu, menembak adalah olahraga terukur. Jadi olahraga yang mementingkan ini yang prima, kondisi badan yang prima dan konsentrasi yang penuh. Dan karena kini di dalam menembak ini bermacam-macam nomor ya. Ada nembak reaksi, ada nembak target, ada nembak berburu, ada skip and trap. Nah, yang sekarang kita perkenalkan di sini adalah sementara untuk tembak presisi, tapi dengan menggunakan senjata yang biasa digunakan untuk tembak reaksi. Oke Pak. Mungkin teman-teman atau MC Friends ingin mengetahui nih Pak, dalam kegiatan menembak ini aksesoris ataupun perangkat apa saja sih yang dibutuhkan yang nantinya digunakan untuk kegiatan atau menembak sasaran atau menembak target ini Pak? Seperti apa ya. Bapak Agus bisa jelaskan? Ini. Ya, di dalam kita memasuki lapangan tembak itu kita wajib menggunakan alat pelindung. Alat pelindung ini berupa satu Google ya, kacamata dan pelindung telinga ini, karena di sini kita udah wajib, itu udah protapnya di dalam lapangan tembak harus menggunakan itu. Dan yang penting ini nggak boleh pakai sendal, yang itu umum lah kita kira-kira gitu. Karena ini menyangkut dengan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Oke, yang pasti safety yang utama Pak. Safety yang paling utama. Kemudian Pak, dalam kegiatan menembak ini yang seperti Pak Agus jelaskan tadi, ada beberapa jenis menembak seperti itu. Kemudian untuk target sasarannya Pak, mungkin kita bisa lihat di sebelah sana itu ada papan target warna kuning dan juga ada papan target warna putih Pak. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan apa perbedaan dari papan target kuning dan papan target putih seperti itu Pak? Yang target kuning itu, yang kertas, itu kita namakan ring target. Ring target itu ada nilainya dari angka 1 sampai angka 10. Jadi sampai di titik tengah itu angka 10. Dan kita berusaha untuk dapatkan nilai maksimal, yaitu nilai 10. Dan untuk mencapai nilai 10 itu, jadi kita harus tahu dulu bagaimana kita menggunakan pistol atau revolver untuk mencapai nilai itu. Pertama adalah teori memegang senjata, kedua teori cara membidik, dan teori
cara kita bernapas dalam ya, tembakan itu. Oh, seperti itu. Jadi dibutuhkan konsentrasi dan juga pengendalian emosi, Pak ya. Sangat. Baik, Pak. Jadi yang seperti Pak Agus tadi jelaskan, bagaimana Pak? Misalkan saya mewakili orang-orang awam di luar sana yang tertarik gitu Pak untuk menggeluti atau mencoba olahraga hobi menembak ini. Kira-kira syaratnya apa aja gitu? Atau ada nggak kriteria orang-orang yang boleh atau tidak untuk bisa menggeluti ataupun mencoba olahraga hobi menembak ini, Pak? Ya, pertama yang jelas kita sehat jasmani rohani, ya. Kedua, kita suka dulu ya sama olahraga ini. Apa nih namanya? Kita berminat dulu sama olahraga ini. Karena apa? Olahraga ini kita berhubungan dengan senjata api. Ini contohnya. Ini kita berhubungan dengan senjata api, di mana kita menggunakan peluru juga, peluru yang memang standar. Jadi itu yang kita ini. Karena gini, sebelum ini satu tembakan kita mulai, itu saya harus menjelaskan dulu bagaimana cara kerjanya senjata, cara kerjanya kita nanti berdirinya dan segala macam itu kita harus jelaskan dulu. Dan nanti baru kita melalui pakai peluru yang sebenarnya. Sebelumnya kita pakai tanpa peluru dulu. Misalnya kita membidik, cara membidik gimana, cara memegang senjatanya gimana. Nah itu gini. Begitu kita bidik, cara kita bernapas gimana. Nah itu ini ada teorinya sendiri. Oke. Ya. Baik, berarti untuk orang awam di luar sana yang kira-kira baru pertama kali ingin mencoba hobi menembak ini, berarti ada prosedur ya Pak ya? Ada protap yang harus mereka dan kita ikuti, wajib mendampingi. Oke, kita wajib mendampingi. Jadi nggak datang ke sini nanti ini langsung nembak-nembak nggak gitu. Baik, gitu. baik Pak. Oke, mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan kira-kira step by stepnya sebelum kegiatan menembak ini dilakukan. Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan, seperti misalnya posisi tubuh ketika memegang senapan ataupun senjata seperti apa, sikap tubuh seperti apa, dan juga apa aja yang harus diikuti prosedurnya untuk orang awam atau pemula yang baru mencoba pertama kali kegiatan menembak ini, Pak. Iya, kita harus menjelaskan dulu ininya. Senjata ini mempunyai apa nih namanya, shock atau namanya blowback. Jadi kita ada gerakan di mana si senjata ini dia akan bergerak, ada blowback setiap tembakan. Pada setiap tembakan ada blowback ini, dia pasti ada gerakan yang entah itu ke atas, entah itu ke samping, tergantung bagaimana kita memegangnya. Itu pasti ada. Karena apa? Itu karena ada ledakan. Pada saat ledakan itu si senjata ini akan begini, tapi kita nggak akan lihat saking cepetnya. Itu senjata sebetulnya tiap ledakan dor gini, ini akan begini sendiri dengan ini otomatis kecepatan yang kita nggak bisa lihat, terlalu cepat. Kecuali kita ada ini ya, kita pelanin bisa ini. Oke. Nah, kalau untuk beratnya sendiri Pak, berapa nih kira-kira Pak? Ini kira-kira 1 kilo lebih sedikit lah. 1 kilo lebih sedikit ya Pak? Karena tergantung ya. Karena jenis senjata ini kalau buat kita, kalau buat atlet lebih berat itu lebih baik. Oh gitu. Karena kita mengurangi shock, kita mengurangi blowback. Kalau ini adalah senjata yang ringan, Glock ini. Karena ini materialnya beda. Ini materialnya kita dari polimer. Kalau ini dari besi solid, ya. Nah ini dari polimer. Jadi material ini itu kalau misalnya kalau ini kita ini dari ini jadi ringan sekali ini. Jadi
beda ini. Tapi penggunaannya sama. Kalau buat atlet target sebaiknya kita pakai yang berat. Oh, seperti itu ya. Karena dia akan mengurangi shock yang harusnya kita begini, karena berat kita paling cuman begini gitu loh. Itu aja kira-kira yang bisa ini. Oke Pak, nanti dipelajari. Kemudian untuk penggunaan proyektil atau peluru tahapannya seperti apa Pak? Sebelum kita mulai menembak langsung dengan peluru, kita tembak pakai ini kosong dulu. Oh gitu. Kosong dulu. Bagaimana caranya kita menembak? Bagaimana kita memegang? Ini jari nggak boleh masuk ke sini. Kita harus begini. Dan ini harus selalu menghadap ke down range istilahnya kita. Dia harus menghadap ke sasaran. Nah, itu nanti dari caranya kita membidik, dari caranya kita merem tangan. Kalau kita ini cara menjamkan mata. Kalau kita nggak kidal, berarti kita yang harus melek mata kanan. Kalau kita kidal, ini ya mungkin kita pakai kiri ininya, gitu. Jadi tergantung dari kita ininya. Ya. Apalagi kira-kira? Baik Pak, sementara itu dulu biar nanti kita akan recording lagi yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya, MC Friend, setelah tadi kita udah ngobrol banyak dengan Bapak Agus Budi Hartono, instruktur menembak di lapangan tembak Senayan Perbakin. Saat ini saya udah bersama Mas Denny AJD, beliau juga seorang instruktur menembak yang tentunya juga punya wawasan sangat luas mengenai kegiatan ataupun hobi menembak ini. Nanti beliau bakal menjelaskan lebih detail lagi tentang equipment ataupun perangkat menembak itu seperti apa cara detailnya. Baik, silakan Mas Denny. Oke, kita mulai dari tengah dulu ya. Baik, dari tengah dulu. Ini nampak ada pistol Glock, terus ini ada STP, terus juga ini ada yang di holster pistol Canik, ini buatan Turki. Ini bisa dibilang saingannya Glock karena sama-sama striker fire. Beda-beda tipis lah, jadi beda banget dengan yang satu lagi yang STP. Nah, untuk kelengkapan sendiri yang ada di meja ini, oh ya, kita lihat juga ini kayak istilahnya insert ya buat nanti Glock jadi menjadi semacam apa sih, subgun lah, bukan subgun juga sih karena nggak fully auto kan. Oke, yang tadi Pak Agus sudah jelaskan kelengkapan, ada earmuff, ada goggle yang saya pakai, dan yang nggak boleh ketinggalan ini safety equipment-nya. Ini first aid-nya, karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan kan. Sehati-hati kita bisa aja accident. So ini udah siap perban, udah siap betadine. Ini adalah tourniquet. Ini tourniquet buat memberhentikan pendarahan, ini dipakai kalau sangat emergency. Ini always saya bawa kemanapun, apalagi kalau pada saat melatih seperti ini. Oke, kita dari ujung dulu. baik, silakan. Kembali lagi, ini bukan senjata api, tapi ini bodinya doang. Jadi kayak bracket, nanti Glock jadi semacam kayak submachine gun. Jadi tinggal dimasukin aja. Nanti mungkin kita bisa coba. Kalau ini STP 9mm, kalau lagi dilihat dari shape-nya ya, dia tuh ada dudukan jempol sebelah kiri. Oke, side-nya juga well pronounced banget. Ini bukan stippling ya, stippling kan istilahnya kan ada kayak cut gitu kan. Ini kayak amplas. Oke. Jadi biar lengket di genggaman. Nah, anti slip ya? Iya, anti slip. Dan ini kenapa bentuknya kayak corong? Karena mempermudah kita untuk speed reload. Oke, jadi bukan untuk didudukin. Bukan, nggak bisa didudukin. Jadi untuk speed reload. Jadi kita bisa masukin magazin semudah itu. Kalau yang nggak ada Magwell-nya seperti ini, oke, ini kosong ya, agak susah kan. Oke, jadi untuk speed reload emang yang STP ini karena kebutuhannya adalah tadi untuk tembak reaksi, untuk olahraga. Kalau yang Glock masih untuk kebutuhan tempur masih bisa. Oke, terus bedanya STP dengan yang Glock ini adalah hammer fire, hammernya expose. Jadi kita lihat misalnya kalau kita chamber round, ini kosong ya.
Oke, ini kosong. Kalau saya kokang istilahnya, hammernya kan sudah siap nih, Iya. cocking. Oke. Ini yang jelas banget dengan Glock. Kalau Glock nggak ada hammernya. Oke. Kita bisa bilang internal hammer, tapi enggak juga karena Glock itu sebenarnya dia pakai firing pin. Ya, Glock ini striker fire, ini adalah hammer fire. Jadi kalau hammer fire kita kita klik, oke, kelihatan nih hammer ya. Klik lagi. Kalau Glock, cek, clear, no hammer, klik. Klik. Berarti perbedaannya seperti itu ya? Iya. Jadi gini. Kalau saya pribadi sih untuk kebutuhan apa ya, bela diri atau apa, saya lebih prefer yang ada hammernya. Gitu. Alasannya kenapa tuh Mas? Alasannya misalnya saya prefer lebih untuk masukin magazin, chamber around. Saya bisa misalnya masukin magazin, masukin chamber around di kokang, peluru standby di sini. Bisa kita istilahnya kalau ada di cocking ya, jadi bisa hammer down posisinya. Nah posisinya bisa standby dalam posisi udah chamber, tapi berlaku bagi yang double action. Ini single action nggak bisa nih. Jadi kalau kita nembak dengan posisi hammer down nggak bisa. Tapi kalau yang Glock, nah ini agak ada loading indikator nggak ya? Nggak ada loading indikator. Jadi kalau kita chamber atau enggak, kita nggak tahu. Gitu. Nah, agak cukup ngeri juga ketika masukin magazin, kita chamber satu, peluru udah ready, terus kita masukin holster. Nah, kalau saya pribadi nggak. Sama juga. Ini ada loading. Nah, kalau ini ada nih, Canik loading indikatornya. Di sini, di atas. Sama HS ya Pak ya? HS atau Springfield ya? Ini juga di belakang. Terus di belakangnya juga ada. Oke. Nah ini equipment yang kita gunakan, dan mungkin kalian juga bisa notice kalau kita naruh senjata di meja, larasnya itu nggak ke sana semua, ke down range. Jadi kita nggak naruh yang Jadi tidak boleh sembarangan ya? nggak begini Oke, gitu kan, oke, naruhnya tuh harus. Berarti ini termasuk dalam etika ya? Iya, Etika ya. masuk dalam etika dasarnya seperti ini gitu kan. Terus juga ya dengan segala kelengkapannya nggak boleh kita miss satupun. Eye protection harus, ear protection harus, kalau makan P3 juga harus, seperti itu. Sarung tangan opsional ya. Sarung tangan opsional. Kalau saya sendiri pribadi agak susah untuk reload mengoperasikan senjata dengan sarung tangan. Oke, seperti itu Mas Arik. Baik. Nah, kenapa nyoba trigger itu sangat krusial dengan akurasinya, gitu. Jadi trigger macam-macam, kedalamannya ada yang dalam banget, ada yang tipis banget. Kalau semakin tipis, kita bisa consider itu lebih stabil akurasinya ketimbang yang dalam. Kalau dalam, ketika kita pressing dia masih dalam, tangan kita tuh nanti lama-lama getar, gitu. Tapi kalau ini masih moderate ya jatuhnya ya. Kalau dibandingin the Glock agak lebih keras justru. Oke, saya coba satu round ya. Iya. Oke, Ishak. Oke, berarti kalau untuk trigger itu sendiri dibutuhkan penyesuaian beberapa kali atau berapa lama biar target bisa Di 5 round sih bisa Seperti itu minimal ya? 5 round, tapi Oke. habis itu bisa lanjut lagi lebih lama lagi masih bisa karena udah ngelok dengan senjata tertentu gitu kan. Jadi untuk kebiasaan lagi lah udah agak lama nanti jatuhnya.
Kalau Coba ulang. ditembak reaksi, kita ada tembakan yang beruntun, istilahnya double tap. Jadi kalau kita tembak reaksi bukan tembak presisi, itu tembaknya udah hitung kecepatan. Jadi udah bukan ini lagi, bukan perkenaan yang nilainya 10, tapi kita menembak bidang. Nembak bidang caranya kita contohkan kalau tembak reaksi, ya. Kita di sana. Ya MC Fahmi, tadi kita sudah banyak mendengar pembahasan dan juga gambar-gambar, foto-foto dari Mas Denny dan juga Pak Agus, instruktur yang menjelaskan tentang detail bagaimana hobi menembak ini dilakukan. Buat kamu yang penasaran dengan hobi menembak, silakan datang ke lapangan tembak Senayan Perbakin, dan yang pasti kamu bisa mencoba untuk mengenal dan berlatih di bawah bimbingan instruktur yang profesional dan berpengalaman, agar hobi kamu, kegiatan yang selama ini pengen kamu lakukan, bisa kamu lakukan dengan aman, bisa safety, dan juga apa yang selama ini menjadi pertanyaan terbesar kamu tentang dunia menembak bisa terjawab. Demikian, saya Ari melaporkan dari lapangan tembak Senayan Perbakin, Jakarta.